Oh, kalau Anda punya kesempatan untuk pergi ke masa di mana Yesus Kristus ditangkap dan disalib, dan melihat Yesus ditangkap dan disalib, apa yang Anda akan lakukan? Kabur atau membiarkan peristiwa itu terjadi? Atau ikut membantu pasukan untuk menyalib Yesus? Atau menolong Yesus supaya tidak disalib? Mungkin dari kita ada yang pernah mendengar pertanyaan tersebut. Ketika mendengar pertanyaan tersebut, mungkin kita bingung untuk menjawabnya. Jika kita melihat Yesus disalib lalu kita kabur, maka kita tidak setia kepada Yesus. Jika kita membantu supaya Yesus disalib, maka kita akan dianggap jahat, tetapi penebusan terjadi. Kalau kita memilih menolong Yesus, kita akan dianggap sebagai pengikut yang baik, tapi penebusan itu tidak akan terjadi. Sebagai orang Kristen, jawaban manakah yang harus kita beri? Atau jawaban seperti apa yang harus kita berikan? Apa ada jawaban lain di luar 3 jawaban yang telah disebutkan sebelumnya? Dalam video kali ini, saya mencoba memberi opini saya dalam menjawab pertanyaan itu. Jawaban saya didasarkan pada keimanan saya sebagai orang Kristen. Untuk tahu penjelasan mengenai jawaban saya, simak video ini sampai selesai. Pertanyaan yang disebut di awal video dianggap pertanyaan jebakan untuk menguji atau membuat orang Kristen untuk berpikir, meragukan imannya, dan akhirnya meninggalkan imannya. Padahal, kalau kita sering membaca Alkitab dan memiliki pemahaman Alkitab yang baik, serta percaya dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan, maka pertanyaan itu tidak akan mengganggu iman kita. Ketika kita mendengar pertanyaan tersebut, kita jangan dulu fokus untuk mencari jawaban apa yang tepat yang perlu kita jawab kepada si penanya. Tetapi kita harus memikirkan apakah ketiga hal tersebut yang ditanyakan dalam pertanyaan itu telah terjadi pada peristiwa penangkapan Yesus atau belum pernah terjadi sama sekali. Kalau ketiga hal tersebut sudah terjadi, maka apa respons Yesus mengenai ketiga hal itu? Dua pertanyaan ini adalah dasar berpikir kita dalam menjawab pertanyaan yang telah disebutkan di awal video. Pertama, apakah 3 hal dalam pertanyaan di awal video seperti kabur, membiarkan Yesus Kristus, atau ikut membantu pasukan untuk menyalib Yesus, atau menolong Yesus supaya tidak disalib, memang sudah terjadi atau belum? Jawabannya sudah terjadi. Kita dapat membacanya dalam Alkitab, dalam Matius pasal 26 ayat 47 sampai 56 dan Yohanes 18 ayat 8 sampai 11 mengenai jalannya penangkapan Yesus dan yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ketika melihat Yesus ditangkap, serta respons Yesus ketika melihat tindakan murid-muridnya dalam merespons penangkapan Yesus. Pada bagian ini saya berfokus untuk menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ketika melihat Yesus ditangkap. Mengenai respons Yesus akan saya jelaskan pada bagian selanjutnya. Ketika Yesus Kristus ditangkap oleh pasukan utusan imam besar, apakah ada murid yang ikut membantu pasukan ini untuk menangkap Yesus? Jawabannya ada, yaitu Yudas.
Dalam Matius pasal 26 ayat 47 sampai 49, kita dapat melihat bahwa Yudas membantu pasukan utusan imam besar untuk menangkap Yesus. Yudas pergi bersama dengan rombongan besar orang yang membawa pedang yang diutus untuk menangkap Yesus. Yudas yang memberitahu tanda kepada rombongan ini mengenai Yesus yang mereka akan tangkap. Bahkan dalam Matius pasal 26 ayat 13 sampai 16, Yudas telah melakukan persepakatan dengan imam-imam kepala untuk menyerahkan Yesus. Jadi, dengan kata lain, Yudas membantu prajurit yang diutus untuk menangkap Yesus. Kemudian, adakah murid yang berusaha membela Yesus ketika melihat Yesus ditangkap oleh pasukan utusan imam besar? Jawabannya ada, yaitu Petrus. Dalam Matius pasal 26 ayat 51 sampai 52, kita dapat melihat bahwa ada murid yang membela Yesus supaya Yesus tidak ditangkap. Dan dalam Yohanes pasal 18 ayat 10 dijelaskan bahwa murid yang membela Yesus dan menyerang prajurit yang mau menangkap Yesus adalah Simon Petrus. Petrus tidak ingin gurunya, yaitu Yesus, ditangkap dan dibawa untuk diadili karena Petrus merasa bahwa Yesus tidak melakukan suatu kesalahan yang melanggar hukum. Bahkan Petrus mengangkat pedang dan menyerang rombongan prajurit, dan serangannya menyebabkan putusnya telinga seorang hamba imam besar. Dan terakhir, adakah murid yang kabur atau membiarkan Yesus sendirian menghadapi pasukan yang hendak menangkapnya? Jawabannya ada. Dalam Matius pasal 26 ayat 56 dijelaskan bahwa semua muridnya, bukan hanya satu atau dua orang, melarikan diri. Dengan mereka melarikan diri, maka mereka membiarkan Yesus untuk ditangkap dan disalibkan. Itu tadi adalah penjelasan mengenai tindakan murid-murid Yesus ketika melihat Yesus ditangkap. Dengan melihat tindakan para murid Yesus, maka kita mengetahui bahwa 3 hal dari pertanyaan yang disebutkan pada awal video memang sudah terjadi. Kemudian, apa respons Yesus ketika melihat tindakan para muridnya ketika dirinya ditangkap oleh pasukan utusan imam besar? Pertama, kita akan melihat respons Yesus kepada Yudas. Dalam Matius pasal 26 ayat 5, Yesus mengungkapkan kekecewaannya kepada Yudas, dan hal ini terlihat dari perkataan Yesus ini. Hai teman, untuk itukah engkau datang? Yesus tidak bersuka cita atau bersyukur atas perbuatan yang Yudas lakukan kepadanya. Justru, kekecewaan oleh karena Yudas mengkhianati Yesus. Memang tidak mungkin tidak ada pengkhianatan. Tetapi, terkutuklah orang yang melakukan pengkhianatan. Perbuatan inilah yang menyebabkan Yudas Iskariot dalam kitab-kitab Injil disebut-sebut sebagai murid yang akan mengkhianati Yesus. Yang kedua, apakah Yesus bersuka cita atau terharu atas apa yang Petrus lakukan kepadanya? Ternyata Yesus tidak menyukai perbuatan atau pembelaan yang Petrus lakukan kepadanya. Terlihat dalam Matius pasal 26 ayat 52 dan Yohanes pasal 18 ayat 11, Yesus menyuruh Petrus untuk menyarungkan kembali pedangnya. Yesus mengingatkan bahwa siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Pembelaan yang dilakukan oleh Petrus ternyata tidak dikehendaki oleh Yesus. Yesus
dalam Matius pasal 26 ayat 53 juga berkata bahwa dia dapat meminta kepada Bapa untuk mengutus lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu Yesus. Artinya Yesus tidak membutuhkan pembelaan dari Petrus karena Yesus sebenarnya dapat membela dirinya sendiri oleh karena Yesus adalah anak tunggal Allah, firman Allah yang hidup, kekal dan berkuasa. Yesus dapat meredakan angin ribut, menyembuhkan yang sakit, dan membangkitkan orang mati. Dengan kuasa yang sama juga, Yesus dapat memberikan tulah atau perbuatan yang mengerikan kepada pasukan yang hendak menangkap Yesus. Bahkan Yesus dalam Matius pasal 26 ayat 23 merespons keras pernyataan Petrus yang tidak menginginkan penderitaannya dengan menghardiknya dan berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi kalau kita mendapat kesempatan untuk pergi ke masa di mana Yesus ditangkap dan disalibkan, dan membela Yesus untuk terhindar dari penangkapan, maka hal itu tidak dikehendaki oleh Yesus sendiri. Justru kita akan sama seperti iblis yang tidak menginginkan penyaliban itu terjadi. Yang terakhir, apakah Yesus bersuka cita atau senang ketika melihat murid-muridnya melarikan diri dan membiarkan penangkapan itu terjadi? Tidak tercatat apakah Yesus bersuka cita atau senang ketika melihat murid-muridnya melarikan diri dan membiarkan penangkapan itu terjadi. Tetapi Yesus menginginkan agar para muridnya pergi meninggalkan dirinya. Dalam Yohanes pasal 18 ayat 8, Yesus berkata bahwa jika dirinya yang hendak ditangkap, maka biarkanlah para muridnya pergi. Mengapa Yesus membiarkan para muridnya pergi meninggalkan dirinya? Dalam Yohanes pasal 18 ayat 9 dijelaskan bahwa perginya murid-murid itu adalah penggenapan dari firman yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 17 ayat 12 yang menjelaskan bahwa dari mereka yang telah diserahkan kepada Yesus, tidak seorang pun dibiarkan binasa. Yesus membiarkan mereka pergi karena penangkapan Yesus ini adalah penggenapan dari kitab suci. Matius pasal 26 ayat 54 dan 56 menjelaskan bahwa Yesus harus menggenapi nubuatan yang tertulis dalam kitab suci. Semua ini memang harus terjadi supaya genap yang tertulis dalam kitab para nabi. Dalam Yohanes 18 ayat 11, Yesus menjelaskan kepada Petrus bahwa dia harus meminum cawan yang diberikan Bapa kepadanya, bukan kepada murid-muridnya. Dengan kata lain, murid-murid tidak perlu ikut campur atau membela Yesus ketika Yesus ditangkap dan dibawa untuk disalibkan. Berdasarkan penjelasan yang panjang ini, kita dapat mengerti bahwa ketiga hal tersebut yang ditanyakan dalam pertanyaan di awal video memang telah terjadi pada peristiwa penangkapan Yesus. Jadi, ketika ditanyakan kepada kita, kalau kita punya kesempatan untuk pergi ke masa di mana Yesus Kristus ditangkap dan disalib, dan melihat Yesus ditangkap dan disalib, apa yang kita akan lakukan? Kabur atau membiarkan peristiwa itu terjadi? Atau ikut membantu pasukan untuk menyalib Yesus? Atau menolong Yesus supaya tidak disalib? Maka jawabannya adalah, saya memilih untuk berdiam, tidak membela Yesus atau membantu menangkap Yesus, sebab Yesus yang menghendaki saya untuk diam dan tidak ikut campur atau terlibat dalam peristiwa ini.
Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia harus meminum cawan yang diberikan Bapa kepadanya, dan dia tidak membutuhkan pembelaan dari manusia, sebab Yesus dapat membela dirinya sendiri. Inilah jawaban kita kepada mereka yang bertanya kepada kita mengenai pertanyaan tersebut. Jangan takut jika kita akan ditertawakan ketika memberikan jawaban ini. Ingat prinsip ini. Jawablah pertanyaan dengan jawaban yang benar, bukan jawaban yang sesuai dengan keinginan si penanya. Inilah penjelasan mengenai jawaban atas pertanyaan kalau kita punya kesempatan untuk pergi ke masa di mana Yesus Kristus ditangkap dan disalib, dan melihat Yesus ditangkap dan disalib, apa yang kita akan lakukan? Kabur atau membiarkan peristiwa itu terjadi? Atau ikut membantu pasukan untuk menyalib Yesus, atau menolong Yesus supaya tidak disalib? Semoga penjelasan ini dapat menambah pengetahuan kita dan dapat menuntun kita dalam membaca Alkitab sehingga kita mengerti isi dari Alkitab. Terima kasih sudah menyimak penjelasan video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan terus dukung perkembangan dari channel video ini. Tuhan memberkati.